Perkenalkan, nama saya Ajeng Mulanasari dengan nomor NPM 20752039 dengan tugas akuntansi pengantar 1 dari program studi akuntansi Politeknik Negeri Lampung. Neraca lajur merupakan sebuah kertas kerja maupun worksheet yang berisi semua data tentang akuntansi dan biasanya digunakan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan. Neraca lajur disebut juga dengan kertas kerja atau worksheet yang berbentuk kertas berisi kolom-kolom untuk mencatat keuangan secara manual. Pencatatan pada neraca lajur ini cenderung bersifat tidak formal, sehingga pada pengisiannya dapat diperbaiki dan dikoreksi nantinya jika perlu. Neraca lajur memang bukan merupakan salah satu dari jenis laporan keuangan, namun pembuatannya akan mempermudah proses penyusunan laporan keuangan itu sendiri. Ada 4 fungsi dalam neraca lajur. Fungsi neraca lajur yang pertama adalah menggolongkan dan meringkas data yang berisi akun keuangan pada perusahaan. Dengan adanya neraca lajur, data keuangan akan lebih mudah untuk dilihat dan digunakan untuk keperluan selanjutnya. Data yang diringkas akan membantu menunjukkan informasi yang dibutuhkan tanpa proses panjang. Fungsi yang kedua yaitu memeriksa kembali data yang dicatat. Adanya pencatatan dengan menggunakan neraca lajur akan membantu memeriksa kembali data pada pencatatan sebelumnya, terutama dalam neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Dalam pencatatan keuangan, sangat mungkin terjadi kesalahan, baik oleh human error maupun kesalahan software yang digunakan. Oleh karena itu, proses pencatatan yang dilakukan dalam neraca lajur akan dapat memperbaiki dan menghindari kesalahan pencatatan keuangan secara keseluruhan. Seperti yang telah diulas pada bagian sebelumnya, pencatatan dalam neraca lajur akan membantu dalam proses pembuatan laporan. Hal ini karena dalam neraca lajur sudah mencakup dan merangkum data-data yang dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan. Tentunya, ini akan memudahkan dan menghemat waktu pembuatan laporan keuangan tanpa perlu mencari data dari sumber yang terlalu banyak. Fungsi terakhir dari neraca lajur adalah untuk menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan prosedur pencatatan keuangan yang seharusnya dilakukan. Ini juga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kredibilitas dalam mencatat dan mengelola keuangan dengan benar. Sehingga laporan keuangan yang dibuat pun memiliki kredibilitas karena disusun berdasarkan neraca lajur yang merupakan bagian dari prosedur pencatatan keuangan. Inilah bentuk dari neraca lajur yang biasanya digunakan oleh perusahaan. Neraca lajur harus dilengkapi informasi mengenai nama perusahaan, neraca lajur, dan periode pembuatan neraca lajur yang diletakkan di tengah bagian atas neraca lajur. Pada kolom nomor akun diisikan dengan nomor akun. Contoh 101. Sedangkan pada kolom nama akun diisikan dengan nama akun yang sebenarnya, contoh kas, utang, dan lain-lain. Kolom pertama yang harus diisi yaitu neraca saldo. Kolom neraca saldo berisi tentang saldo akun yang belum disesuaikan dengan data yang diambil dari neraca saldo yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, kolom yang berisi data penyesuaian. Kolom debit dan kredit dalam data penyesuaian bermanfaat untuk mengkaji ulang neraca lajur tersebut sekaligus untuk mengidentifikasi ayat jurnal penyesuaian yang perlu dicatat dalam jurnal. Kolom penyesuaian diisi dengan data penyesuaian yang diambil dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Kolom selanjutnya yaitu neraca saldo disesuaikan. Kolom ini berasal dari penjumlahan atau pengurangan angka-angka neraca saldo dengan angka-angka penyesuaian. Kolom neraca saldo
nilai-nilai akun neraca saldo disesuaikan diperoleh dari neraca saldo yang telah disesuaikan dengan data dari jurnal penyesuaian. Kolom selanjutnya yaitu berisi tentang laporan laba rugi. Kolom laba rugi berisi jumlah-jumlah pendapatan dan beban yang dipindahkan dari neraca saldo setelah disesuaikan. Kolom laba rugi digunakan untuk menampung seluruh akun nominal dari neraca saldo disesuaikan. Pada baris terakhir kolom laba rugi dilakukan perhitungan saldo laba atau saldo rugi. Ketentuan hasil laba atau rugi. A. Jika sisi debit lebih besar daripada sisi kredit, perusahaan memperoleh rugi. Saldo rugi dalam kolom laba atau rugi diletakkan pada sisi kredit. Tetapi, jika sisi kredit lebih besar daripada sisi debit, perusahaan memperoleh laba. Saldo dalam laba atau rugi diletakkan pada sisi debit. Kolom terakhir yaitu berisi tentang laporan perubahan ekuitas. Dalam kolom ini, saldo akun modal dan penarikan private dimasukkan untuk menghitung perubahan ekuitas yang terjadi pada periode tersebut. Kolom neraca digunakan untuk menampung seluruh akun real dari kolom neraca saldo disesuaikan. Sejajar dengan baris saldo laba atau rugi pada kolom neraca akan diletakkan hal-hal sebagai berikut. A. Saldo laba pada sisi kredit. B. Saldo rugi pada sisi debit. Bentuk-bentuk neraca lajur. Yang pertama, neraca lajur bentuk 6 kolom. Yang kedua, neraca lajur bentuk 8 kolom. Dan yang ketiga, neraca lajur bentuk 10 kolom. Pada neraca lajur bentuk 6 kolom, terdapat nomor akun, nama akun, neraca saldo, laba atau rugi, dan neraca. Sedangkan untuk neraca lajur bentuk 8 kolom, kolom-kolomnya berisi nomor akun, nama akun, neraca saldo, penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Dan yang terakhir yaitu neraca lajur bentuk 10 kolom. Kolom-kolomnya berisi tentang nomor akun, nama akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba atau rugi, dan neraca. Baiklah kawan-kawan, itulah pembahasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.